Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mahasiswa pada pertemuan ini saya akan mengajarkan mata kuliah dasar-dasar aquaculture. Dalam mata kuliah ini tentunya di awal pertemuan saya akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini. Yang pertama itu secara sikap bahwa kita diharapkan memiliki kemampuan manajerial dan keterampilan yang profesional dan mampu bekerja secara ekonomi dan efisien. Kemudian keterampilan diharapkan yaitu kita menunjukkan kinerja mandiri, terukur, mampu mengkaji implikasi pengetahuan, teknologi dan memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai harmonisasi dalam keahlian berdasarkan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan serta kritik. Kemudian untuk dari aspek keterampilan khusus, kita diharapkan mampu menguasai atau menerapkan perikanan khususnya berbasis budidaya. Kemudian mampu merancang, mengevaluasi sistem produksi budidaya yang tepat dan sesuai dengan kaidah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kemudian kita mampu mengumpulkan akses, mengelola, menganalisis dan menginterpretasikan data-data di bidang aquaculture dengan memanfaatkan informasi dan teknologi kimia. Sehingga capaian lulusan untuk aspek pengetahuan yang diharapkan adalah kita tuh bisa mampu mendomestikasikan serta sumber daya lain yang bernilai ekonomis, mampu memanfaatkan teknologi dan informasi komunikasi, mampu mengembangkan sumber daya perairan yang bernilai ekonomis untuk dilanjutkan untuk budidaya perikanan yang berkelanjutan. Oke, itu untuk capaian lulusan. Ya, kita mulai dengan pembahasan pertama. Jadi pada mata kuliah ini kita baru masuk pada judul pertama ya, agenda pertama yaitu mengenai tujuan mengenal ruang lingkup tujuan aquaculture. Nah ini di materi pertama harus diperkenalkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa aquaculture adalah kegiatan yang produksi biota laut atau organisme akuatik laut di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit. Jadi, yang dihasilkan dari budidaya adalah ujung-ujungnya kita harus mendapatkan suatu profit atau keuntungan. Nah, inilah tujuan dari kita melakukan proses budidaya. Atau dengan definisi lain bahwa budidaya bisa didefinisikan untuk bahwa kita campur adanya upaya campur tanam manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan dengan memperbanyak atau mereproduksi, menumbuhkan serta meningkatkan biota akuatik sehingga memperoleh keuntungan. Kemudian kita melihat bahwa istilah aquaculture ini dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang aqua ya, artinya air, kultur budidaya, memelihara atau menumbuhkan. Sehingga beberapa pendapat ini menunjukkan bahwa aquaculture itu suatu proses budidaya yang memproduksi organisme sampai dengan penanganan hasil dan sampai pemasaran. Namun poin penting di sini yang harus diingat bahwa dalam proses budidaya ini kita dalam keadaan budidaya itu kita kontrol. Artinya lokasi itu kita awasi, kita jaga, kita pelihara. Nah ini aquaculture salah satu contoh aquaculture air tawar. Ya. Namun sebelum saya lanjut mungkin ada dari mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, untuk bertanya tentang pengertian aquaculture kalau belum dipahami bisa mempertanyakan seperti apa sebenarnya aquaculture itu atau budidaya yang dimaksud. Ya, oke ya, itu pertanyaan bertanya silakan. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut. Bahwa pengertian aquaculture tawar itu adalah budidaya di air tawar. Jadi ada seperti tambak, waduk, kolam, seperti yang pada gambar ini terlihat bahwa ini kolam dan ini dia menggunakan kincir. Kalau ini juga menggunakan aerasi, namun kalau yang ini, kalau di kolam-kolam yang air tawar yang tidak menggunakan sistem beton seperti ini terkontrol di tanah, biasanya tidak menggunakan aerasi.
Namun ini menggunakan drainasi aerator kincir karena untuk oksigen dari pada tebarnya bisa ditingkatkan. Oke, ini yang kita lihat aquaculture laut. Ya, kalau di laut seperti ini ada kerambat jaring itu. Namun ada yang ketinggian itu sekarang yang bundar. Ini yang segi 4. Jadi kalau yang bundar ini ikan merasa seperti luas di jangkauan ketika dia berenang dibanding yang segi 4. Yang kekinian sekarang seperti itu, terutama di laut-laut yang lebih luas dan dalam. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi juga sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Silakan untuk tentang bagaimana budidaya aquaculture di laut, bagaimana di darat, bagaimana juga di air payau mungkin seperti udang di air payau. Ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Ini kita bahas tentang ruang lingkup aquaculture. Di ruang lingkup ini kita membagi jadi 5 ya. Ada kegiatan, ada spasial, ada sumber air, zona darat, posisi mana di produksi. Jadi seperti ini. Jadi kegiatan itu ada subsisten pengolahan sarana dan prasarana, subsisten produksi, pasca panen, pemasaran, spasial tempatnya tadi pegunungan, di perbukitan, dataran tinggi. Nah, sumber air, air tawar, air laut, air payau, zona di laut, marikultur ya, atau land base, posisi wadah produksi land base atau water base.